Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Perkenalkan, namaku Abdi. Tinggal di sebuah dusun pada suatu daerah yang cukup terpencil di dalam hutan homogen kelapa sawit. Aku sendiri berasal dari Provinsi Riau. Tepatnya di mana tidak dapat aku sebutkan di sini, karena tidak ingin terlalu menyorot lebih dalam. Cerita ini terjadi pada tahun 2000, yang kala itu aku masih kelas 5 SD. Dan meski usia sekitaran 12 tahun, aku cukup paham apa yang terjadi saat itu. Dan kisah nyata ini aku ceritakan dengan kesaksian Iwan, sahabat korban, dan juga kesaksian si penyelam yang menemukan jasad korban. Sungai Maut. Di dusunku terdapat dua orang sahabat yang sudah sangat dekat dan akrab. Yang satu bernama Iwan dan yang satu lagi bernama Anto. Mereka berdua duduk di bangku kelas 6 pada sekolah yang sama denganku. Mereka sangat dekat. Bahkan Ibu Anto sudah menganggap Iwan sebagai anak sendiri. Sering mereka makan di rumah Anto sebelum pergi bermain menjelajahi sudut-sudut di kampung. Pagi itu, sekitar jam 9, di kelas Iwan dan Anto sedang melaksanakan olahraga, yaitu bermain bola kasti. Semua murid kelas 6 bermain kasti bersama di halaman sekolah yang cukup luas. Tidak disangka-sangka, waktu itu aku yang lewat di teras sekolah, hendak pergi ke toilet. Entah apa yang terjadi, bola kasti itu terlempar ke wajahku, mengenai hidung. Ingat betul waktu itu yang melempar adalah si Anto sendiri. Entah disengaja atau tidak, aku tidak tahu. Alhasil, darah segar pun mengalir dari hidung, menetes membasahi baju putihku. Selanjutnya guru kelas menyuruhku yang menangis untuk pulang, tanpa diantar perwakilan dari sekolah. Si Anto terlihat tanpa rasa bersalah, bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Di sore harinya, Iwan dan Anto memutuskan untuk pergi mandi di sungai kampung kami. Menurut kesaksian orang tua, mereka memang telah dilarang untuk ke sungai, apalagi saat keadaan sungai sedang jernih dan surut. Menurut mitos yang diceritakan pada orang tua kami, bila sungai meminta tumbal, pasti keadaannya akan jernih dan surut seperti sore itu. Namun Iwan dan Anto secara sembunyi-sembunyi pergi dari rumah untuk mandi di sungai. Untuk keadaan sungai sendiri, saat air surut dan jernih memang sangat menarik untuk mandi di sana. Biasanya saat musim kemarau, masyarakat menjadikan sungai tersebut menjadi sumber air utama untuk keperluan mencuci dan mandi. Tentunya masyarakat yang sudah paham telah mengerti di mana titik sungai yang aman untuk didatangi. Iwan dan Anto pun tiba di tepi sungai setelah berjalan sekitar 1 kilometer. Mereka dengan senang gembira berdiri di tepi sungai dengan takjub akan jernihnya air. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung membuka seluruh pakaian, bertelanjang bulat agar pakaian mereka tidak basah dan ketahuan ibu di rumah. Langsung mereka masuk ke dalam air, menyelam sambil membuat riakan di sana. Sesekali mencari batu berbentuk gepeng untuk dilempar ke permukaan air. Sungguh, kebahagiaan masa kecil yang sangat indah. Tidak seberapa lama kemudian, mereka berdua melihat sebuah batang pisang hanyut di bagian tengah sungai yang arusnya cukup deras. Anto langsung mengejar batang pisang itu untuk dibawa ke tepi, dengan tujuan bermain di atasnya sebagai pelampung. Iwan sendiri masih diam di tempat dan justru melarang tindakan Anto tersebut. Namun Anto tidak peduli dan terus saja berenang sekuat tenaga mengejar batang pisang itu.
Sayangnya, kecepatan Anto tidak seimbang dengan kecepatan hanyut batang pisang yang dibawa arus air tersebut. Sedangkan di bagian bawah tempat mereka terdapat lubuk yang dalam. Alhasil, Anto pun telah berada di lubuk tersebut. Meskipun airnya cukup tenang, namun Anto tidak dapat meraih batang pisang itu. Setiap kali tidak sampai, batang itu selalu menjauh dari gapaiannya. Semakin ke tengah, Anto sadar kalau ia terjebak di lubuk tersebut. Ia pun berusaha kembali ke tepi, namun anehnya seperti ada yang menahannya. Sekuat tenaga Anto berusaha agar ia tidak tenggelam. Sedangkan Iwan yang melihat kesusahan sahabatnya langsung saja berenang menuju Anto yang berusaha tetap terapung. Namun nyali Iwan ciut tak tahu kedalaman air. Hingga dalam hitungan detik, Anto seperti terombang-ambing. Air di lokasi Anto yang semula tenang tampak berpusar kuat, seolah menyedot tubuh Anto. Hingga akhirnya, Anto pun telah lenyap di permukaan air. Iwan yang panik takut kalau juga tenggelam, berusaha sekuat tenaga untuk berenang ke tepian. Ia yang kesusahan karena tenaganya semakin berkurang, mulutnya berteriak minta tolong, namun tidak ada seorang pun yang mendengar. Dalam keadaan putus asa, Iwan merasa di bawah kakinya seperti menginjak sesuatu, yang kemudian ia pun menapak. Langsung saja Iwan berjalan ke tepian dengan bebatuan entah apa yang dipijaknya di dalam air tersebut. Akhirnya, Iwan selamat sampai ke tepi. Ia yang sadar hal buruk menimpa Anto langsung menangis jadi-jadinya, sembari meminta tolong dengan suara yang tidak lagi kuat karena sudah lemas. Iwan pun memutuskan pulang, memakai kembali pakaiannya dan berlari sambil menangis terseduh. Di jalan ia bertemu orang dan mengatakan apa yang telah terjadi. Berdua bersama bapak itu, ia pun diantar pulang ke rumah. Selanjutnya, ia menceritakan petaka yang sudah terjadi pada Anto sahabatnya. Setelah kabar tersiar ke seluruh kampung, ramai warga mendatangi lokasi kejadian bersama Iwan yang masih trauma dan tidak henti air matanya mengalir. Beberapa orang tua berkumpul untuk menyusun rencana pencarian mayat Anto. Karena waktu sudah gelap, dengan menggunakan baterai aki mobil Cherry milik ayahku dan juga menggunakan lampu rakitan yang ada di rumah, warga pun mulai mencari mayat Anto. Meskipun hidungku masih agak sakit, aku yang penasaran dengan apa yang terjadi ikut ayah menuju lokasi sungai. Sekitar jam 8 malam, orang yang ahli menyelam karena sering menombak ikan di sungai ditugaskan untuk mencari mayat Anto di dalam air. Aku sendiri berpegangan di samping ayah, memperhatikan pencarian tersebut. Ayah berbisik padaku agar jangan suka main di sungai kalau tidak ingin hal yang sama terjadi. Sekitar ada 3 orang pemuda kampung yang ditugaskan malam itu. Namun mayat Anto tidak kunjung ditemukan. Beberapa orang lain menyusuri aliran air yang memang semakin dangkal ke bawahnya, namun tidak juga menemukan jasad Anto. Karena para penyelam sudah cukup kelelahan, akhirnya pencarian dihentikan. Mereka semua beristirahat sambil berdiskusi di tepi sungai untuk menyusun rencana selanjutnya. Dan kini, tugas ayah adalah kembali ke dusun untuk menemui sesepuh. Di kampung kami memang ada salah satu orang yang dituakan dan memang memiliki kemampuan dalam hal mistis. Menurutnya jin air adalah sosok di balik hilangnya Anto. Jin itu sengaja memancing Iwan dan Anto dengan batang pisang agar salah satu dari mereka mengejar dan masuk perangkap. Sesepuh itu menyarankan memanggil orang pintar dari kampung sebelah dan letaknya berseberangan dengan sungai. Sekaligus meminta bantuan salah seorang yang ada di kampung ini menahan nafas hingga beberapa menit dan mampu menyelam lebih dalam lagi. Pada akhirnya, orang pintar dan penyelam itu pun tiba di lokasi. Sebelum melakukan pencarian, terlebih dahulu orang pintar itu melakukan ritual membakar menyan dan ada sebatang rokok yang disulut dibiarkan berada di atas batu. Setelahnya, orang pintar itu melakukan komunikasi batin dengan memejamkan mata. Tampak ia mengangguk-anggukkan kepala seolah paham sesuatu. Setelah membuka mata, ia menyuruh 2 orang di sana untuk mengambil sebatang bambu kuning.
Begitu bambu kuning yang dipinta sudah didapatkan, diberikanlah bambu itu pada si penyelam dan memerintahkan untuk menyabetkan bambu itu pada jin betina jahat yang bila nanti dijumpai si penyelam di dalam air. Orang pintar itu lalu memantrai si penyelam dan menggosokkan tangannya di belakang leher penyelam. Selanjutnya ia memerintahkan untuk membuka seluruh pakaian dengan tujuan untuk menarik dan membujuk jin itu. Dengan bantuan cahaya senter yang dipegang ayahku, penyelam itu pun masuk ke dalam air dan membenamkan diri di lubuk. Semua yang berada di lokasi menunggu dengan cemas. Sekitar 1 menit, penyelam itu kembali ke atas air. Dengan terengah-engah, ia mengatakan kalau telah menemukan mayat Anto yang berada di bawah sebuah batang pohon yang cukup besar. Tubuh Anto syukurnya tidak terjepit, karena ada rongga di bawah batang kayu dan dasar sungai. Penyelam itu mengaku sedikit takut karena ada sesosok makhluk mengerikan yang menunggui. Sosok itu berbentuk seperti ikan lele besar. Anehnya, ada sungut banyak di kepalanya yang membelit tubuh Anto. Tampak pula sosok itu sedang menghisap salah satu bagian tubuh Anto. Mendengar ucapan si penyelam, orang pintar pun kembali mengingatkan agar tidak perlu takut karena tubuh penyelam telah dibentengi. Dengan yakin, tidak lama setelah menarik nafas panjang, penyelam itu langsung masuk ke dalam air lagi. Dalam kesaksiannya, ia kembali mendekati tubuh Anto. Lirikan tajam jin betina berwujud ikan lele raksasa menyambut, seakan marah telah diusik ketenangannya. Namun raut wajah itu seketika hilang ketika si penyelam yang telanjang tepat berada di hadapan makhluk itu. Secara perlahan, sosok itu melepas belitan sungutnya pada tubuh Anto dan mendekat ke arah penyelam. Sabetan bambu kuning pertama diterima jin itu, yang membuat menjauh seperti kesakitan. Si penyelam mendekati jin itu lagi, lalu menyabetkan bambu kuning kembali. Tanpa perlawanan, jin itu kabur menghilang entah kemana. Si penyelam yang mulai tidak sanggup menahan nafas pun menyempatkan menggeser tubuh Anto dari batang pohon, disusul kemudian kembali ke atas untuk mengambil nafas. Terlihat salah seorang memberikan 2 kain jari yang telah disatukan kepadanya. Setelah tenang, si penyelam kembali ke dalam air untuk mengambil mayat Anto. Ia mengikatkan kain jari ke perut Anto, lalu mengikatkan ujung yang satu ke perutnya. Perlahan, ia berenang ke atas air. Sesampainya di darat, ia melepas ikatan kain yang ada di perutnya. Lalu warga membantu menarik mayat Anto yang perlahan muncul ke permukaan. Seluruh orang di situ bersyukur, mengucap alhamdulillah, sekaligus ada yang mengucap innalillahi. Kain jari ditutupkan ke mayat Anto, lalu diangkat pulang beramai-ramai. Setiba di rumah, keluarga menyambut dengan histeris, termasuk Iwan sendiri yang seperti akan pingsan melihat sahabatnya. Anto yang kemarin masih bermain bersamanya, kini pulang tinggal mayat. Aku pribadi sebagai pengirim cerita, waktu itu juga terlarut dalam haru biru di rumah Anto. Walaupun pernah ada insiden dengan Anto yang membuat hidungku terluka, namun aku telah memaafkannya. Semoga arwah Anto tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Anto sampai sekarang masih hidup dan sehat serta masih tinggal di kampung ini. Namun ayah Anto telah meninggal beberapa tahun setelah tragedi yang menimpa putranya. Sampai sekarang, sungai itu masih angker. Setelah kejadian yang menimpa Anto, ada 2 kejadian orang tenggelam lagi di sungai tersebut. Dulu orang tuaku sangat melarang ke sungai itu, kecuali didampingi orang dewasa. Bila ketahuan, aku bisa diajar habis-habisan. Namun sekarang karena telah besar, bebas sesuka hati untuk mandi di sungai. Namun tetap mencari tempat yang dangkal dan aman. Menurut kepercayaan, di beberapa tempat dilarang mandi di sungai dalam keadaan telanjang bulat, karena mungkin bisa menarik jin-jin betina seperti dalam kisah ini. Walaupun ada kepercayaan seperti itu, namun warga di kampung sudah terbiasa mandi di sungai tanpa besan alias telanjang bulat. Bahkan aku sendiri masih melakukan hal itu sampai usia sekarang ini.
Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.